Oke, kedengeran, kedengeran. Ada. Oke, selamat malam. Perkenalkan, saya Arianto. Saat ini saya ingin mempresentasikan bisnis case dengan kelompok saya yang bernama John Kevlin dan juga Viviani dan juga Alfian. Di sini saya akan mempresentasikan implementasi sistem informasi manajemen resto. Yang pertama adalah untuk summary-nya, yang pertama bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan kualitas, dan juga mengoptimatisasi berbagai tugas sehingga mengharapkan sistem manajemen restoran ini dapat membantu pelayanan dan meningkatkan kinerja bagi karyawan dan juga eh, bisa meningkatkan kualitas baik dari segi makanan dan juga dari segi pelayanannya juga. Terus untuk slide yang selanjutnya, kepuasan pelanggan untuk meningkatkan eh, variasi transaksi payment dan juga dari segi debit kartu dan juga pelanggan yang efisiensi waktu dan dapat memonitoring laporan penjualan secara real time dan manfaatnya juga dapat mengatur dari segi divisi baik dari waiters, cooking dan manager. Untuk divisi masalah yang pertama, persediaan dapat mengakibatkan pemborosan biaya dan juga pengelolaan persediaan yang tidak efisiensi seperti restoran seringkali menghadapkan tantangan persediaan yang tepat dan juga kurangnya atau kelebihan olahan. Untuk penggunaan teknologi yang optimal, restoran masih menggunakan sistem manual. Hampir seluruh restoran itu rata-rata banyak yang menggunakan sistem manual. Makanya dari itu kita memberikan digitalisasi baik dari sistem pelayanan, dari sistem manajemennya dan juga dari sistem transaksinya. Kita akan menggunakan by aplikasi digitalisasi. Terus selanjutnya untuk manajemen tenaga kerja yang tidak efisien biasanya dari penjadwalan tenaga kerja yang kurang dan juga pelatihannya bagi karyawan untuk dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang dan penurunan produktivitas. Terus untuk analisa data pelanggan biasanya kita tuh by datanya itu adalah aset. Data aset pelanggan itu sangat berharga untuk restoran dalam memahami preferensi, kebiasaan pembeli, dan juga umpan balik. Biasanya itu kayak testimoni ataupun juga seperti kepuasan pelanggan itu sangat sangat penting bagi para restoran yang saat ini. Dan juga mahasiswa juga dapat meneliti peluang untuk mengumpulkan dan menganalisis dan juga menggunakan data pelanggan baik itu dari segi kenyamanan, baik itu dari segi komplainan dan apapun itu bisa kita ambil garis bawahi ini untuk program survei untuk meningkatkan manajemen restoran. Terus ketidakmampuan menangani permintaan peningkatan manajemen restoran biasanya saking sudah ramainya itu pasti sangat eh, apa sangat butuh kinerja yang sangat bagus dan juga harus memenuhi tantangan baik dari komplainan pelanggan ataupun dari eh, upgrade atau update dari menu-menu makanan. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Vivi. Bisa dilanjutkan? Oke, terima kasih. Selanjutnya, opsi yang dipertimbangkan itu adalah pertama, penggunaan ke aplikasi yang efisien dan smart dan membantu manajemen restoran. Contohnya, satu pro, setuju di SDM di restoran tersebut yang melek dengan teknologi karena akan mempermudah pekerjaan mereka. Kedua, kontrak, tidak setuju jika ada beberapa karyawan yang belum melek
teknologi akan menyangka bahwa aplikasi membutuhkan waktu yang lama dan memakan biaya yang cukup besar. Jadi evaluasi opsi satu ini sangat membantu dalam proses bisnis restoran. Opsi kedua, opsi kedua ini peningkatan kualitas SDM restoran dan meningkatkan sebuah bisnis restoran tidak hanya juga memiliki aplikasi yang mumpuni, tapi juga harus memiliki SDM yang berkualitas. Adalah sebenarnya dalam penggunaan aplikasi harus orang-orang melek teknologi baru aplikasi tersebut. Kontranya itu tidak setuju jika ada SDM yang nyaman. Jadi evaluasi opsi kedua ini sangat dibutuhkan dalam sistem manajemen. Inilah analisa biaya dan manfaatnya. Udah tentara dalam tabel berikut ini. Lanjut. Rekomendasi. Masih dalam penggunaan aplikasi smart manajemen restoran ini banyak sekali dan kontra, apalagi dari definisi internal yang sangat masih belum terlalu bisa untuk menggunakan sistem aplikasi smart. Dapat juga memberikan informasi baik dari segi layar menu, makanan by aplikasi, atau pembayaran bisa by aplikasi. Dan kualitas kinerja SDM, akurasi laporan keuangan ini. Bos Vivi ya. Iya, Halo Vi. Rencana implementasi. Setelah dilakukan perancangan, tahap selanjutnya adalah implementasi pada tahap tersebut. Diuraikan beberapa cara penggunaan produk yang dibangun dan instalasi produk, yaitu main resto. Untuk penyajian sistem resto pada rencana implementasi aplikasi butuhkan implementasi tersebut sistem operasi Android dan dimensi layar, display, dan konektivitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, oleh John Calvin. lanjut bro. Suaranya kecil. Halo. Iya, oke. Lanjut. Dilanjutkan oleh John Calvin. Yang mana ya? Rencana implementasikan ya? Iya. Iya. Oke. Oh, baik. Tadi suaranya putus-putus. Boleh? Silakan. Ya, rencana implementasi ini juga menggunakan latar muka bertujuan untuk mengubah hasil perancangan sistem menjadi sebuah bentuk nyata. Bisa di sebelumnya bro. Lanjut, maaf. Oke, lanjut. Risiko dan mitigasi. Salah satu tujuan dari manajemen risiko dan mitigasi sebuah resto menyediakan informasi risiko bagi organisasi, sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Upaya-upaya tersebut disebut dengan mitigasi risiko. Mitigasi risiko mempunyai tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan atau menjaga besaran dan atau level risiko utama
hingga mencapai resiko residual harapan. Resiko residual harapan adalah besaran resiko paling kecil yang dapat dicapai dari menurunkan besaran resiko utama. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai residual harapan diperlukan tindakan-tindakan mitigasi atau penanganan risiko. Pentingnya manajemen risiko ini dalam resto. Oke, next. Yang A, Ya, lanjut. jika tidak dikelola dengan tepat dari awal, maka resiko mampu menjelma menjadi masalah yang suatu hari berpotensi dalam sebuah resto. Selanjutnya yang B, manajemen risiko menjadi tool yang perlu dimiliki dan terus dikembangkan oleh resto demi mengawal tercapainya setiap sasaran operasional secara optimal. Yang C, perkara risiko tak hanya perkara menumpas segala yang berpotensi negatif, melainkan juga sangat berkaitan erat dengan bagaimana mengoptimalkan nilai-nilai atau values organisasi yang bersifat positif. D, mengurangi kemungkinan terjadinya risiko adalah mitigasi terhadap penyebab risiko agar kemungkinan terjadinya risiko semakin kecil. Yang E, mengurangi dampak risiko dalam mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan dampak dengan mengendalikan bagian internal manajemen resto. Yang F, menghindari risiko dalam mengambil kebijakan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi menyebabkan risiko. Yang G, yang terakhir, menerima risiko adalah tidak mengambil tindakan apapun untuk mengatasi risiko, atau dengan kata lain menerima risiko tersebut terjadi. Tindakan ini dilakukan terhadap risiko yang dapat diterima atau dampaknya kecil. Baik, lanjut. Manajemen risiko yang mengikuti urutan langkah tertentu sebuah proses manajemen risiko yang berkelanjutan sangat membantu sebuah sistem dalam memahami, mengelola, dan mengkomunikasikan risiko. Manajemen risiko adalah suatu cara dalam mengorganisir suatu risiko yang akan dihadapi, baik itu sudah diketahui maupun yang belum diketahui, atau yang tak terpikirkan, yaitu dengan cara memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu dalam risiko tersebut. Next. Oke, mungkin untuk bagian lampiran bisa dilanjutkan oleh teman saya, Alfian. Ya, lampiran merupakan data pendukung yang menunjukkan jenis pelatihan, jumlah karyawan yang akan mengikuti pelatihan, dan jadwal pelatihan yang direncanakan. Data ini menjadi landasan sebagai implementasi peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam restoran. Selanjutnya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masih ada satu lagi. Ditunggu ya. Tunggu sebentar. Nah, oke. Mungkin dari Mas Alfian boleh dipresentasikan kembali untuk project charternya. Iya Pak, boleh Pak. Silakan. Lu tuh dari mana di Barabang? Yang pertama adalah informasi umum. Pertama, judul implementasi sistem informasi manajemen resto. Kedua, manajemen proyek. Sebentar Bang, maksudnya Udah dibaca aja nggak apa-apa. manajemen proyek John Calvin, tanggal mulainya dari tanggal 1 Juli 2024, tanggal selesainya 18 Juli 2024. Selanjutnya, yang kedua adalah tujuan proyek, analisa kebutuhan. Tahap ini merupakan tahap
awal di mana kebutuhan dan spesifikasi proyek ditentukan. Pada tahap ini, tim proyek akan melakukan riset terhadap kebutuhan pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan sistem atau produk yang akan dikembangkan. Kedua, desain. Tahap ini merupakan tahap perencanaan di mana rancangan sistem dan produk dibuat. Pada tahap ini, tim proyek akan merancang struktur sistem dan produk serta menentukan alur kerja akan dilakukan. Ketiga, implementasi. Tahap ini merupakan tahap pengembangan di mana sistem dan produk diimplementasikan. Pada tahap ini, tim proyek akan membangun sistem dan produk sesuai dengan rancangan yang telah dibuat. Yang keempat, uji coba. Tahap ini merupakan tahap pengujian di mana sistem dan produk diuji coba untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Pada tahap ini, tim proyek akan melakukan pengujian terhadap sistem dan produk untuk mencari bug atau masalah yang mungkin terjadi. Yang kelima adalah pemeliharaan. Tahap ini merupakan tahap pemeliharaan dan perbaikan sistem dan produk setelah diimplementasikan. Pada tahap ini, tim proyek akan terus membantu sistem produk serta melakukan perbaikan jika diperlukan. Pemeliharaan juga bertujuan untuk mengupdate sistem dan produk sesuai dengan kebutuhan pengguna yang terus berubah. Selanjutnya adalah tahapan struktural, yaitu adalah analisa kebutuhan, desain, implementasi, uji coba, dan pemeliharaan. Selanjutnya, yang ketiga adalah ruang lingkup proyek. Prosedur ini dimulai sejak proses mengimplementasikan by system ke back office. A. Absensi by sistem karyawan. B. Penginputan data keuangan dan transaksi masuk dan keluar. C. Penginputan jumlah stok barang. Yang kedua adalah memesan persediaan barang dan jasa. A. Memastikan semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga adalah menerima dan menyimpan barang dan jasa. A. Menerima barang yang dipesan dan menginput barang tersebut. B. Memastikan semua barang yang dipesan dalam kondisi baik. C. Mengamankan barang hingga diperlukan. Selanjutnya, Oke, untuk Mas Alvin sudah, mungkin lanjut ke Mbak Vivi untuk presentasi selanjutnya. baik, Pak, terima kasih. Oke, lanjut. Yang akan termasuk dalam proyek. Nomor 1 adalah pembukaan restoran baru. Kedua, desain interior dan layout. Ketiga, pengadaan pemasangan perlengkapan. Keempat, pengembangan menu. 5, pelatihan karyawan. 6, pemasaran awal. 7, pengujian dan pengisian. Dan terakhir, kontrol kualitas. Lanjut. Ya, Yang lanjut tidak Mbak akan Vivi. termasuk dalam proyek. Yang tidak akan termasuk dalam proyek, salah satunya adalah renovasi atau perbaikan bangunan. Kedua, ekspansi lokasi lain. Ketiga, pengembangan produk baru. Keempat, penyediaan dan pengadaan bahan baku. Kelima, perubahan strategi pemasaran yang signifikan. Dan terakhir, pengelolaan keuangan jangka panjang. Lanjut. Lanjut, Bang. Ya, sudah. Sudah muncul belum? Halo? Halo? Bang, lanjut. Udah nongol. Udah nongol. Halo? Iya, halo, lanjut. Ya. Keempat, sumber Ah, daya. Sistem manajemen restoran yang akan kita buat. Kenapa ngeblank nih, Bang? Yang kita buat proyek untuk sumber daya adalah satu, manajemen bertugas dan bertanggung jawab atas keseluruhan. Kedua, chef bertanggung jawab untuk mengembangkan menu dan mengawasi dapur. Ketiga, marketing manager atau bertanggung mengelola tim.
Keempat, financial analyst bertanggung jawab mengelola anggaran dan laporan keuangan. Kelima, IT spesialis atau bertanggung jawab sebagai menangani teknologi informasi. Keenam, dan lokasi dan fasilitas semuanya sudah tersedia, baik itu dapur atau peralatan dan lain-lain. 7, sumber anggaran yang harus memadai, baik itu anggaran operasional maupun anggaran bisnis manajemen. Kedelapan, memastikan vendor yang bekerjasama baik dan memasukkan bahan-bahan makanan. 9, fokus ke legal baik dan lisensi dan izin harus sudah bersertifikat. 10, melakukan pelatihan ke staf baik itu tentang pembangunan shop ataupun sistem transaksi yang akan dipakai. Oke, Lanjut. selanjutnya dilanjutkan oleh John Kavlin ya. Makasih Mbak Vivi. Oke. Halo, John Kavlin, boleh bisa dilanjutin? Oke. Untuk slide. Untuk yang selanjutnya, nomor 5, stakeholder. Yang pertama, kita bisa lihat dari pemilik restoran. Jadi pemilik restoran ini memiliki tanggung jawab dalam mengambil keputusan strategi utama. Lalu setelah itu di bawah pemilik restoran ada manajemennya, supaya dalam manajemen di restoran ini bisa berjalan dengan baik. Itu terdiri dari general manager, operational manager, dan untuk bagian manajer yang mengurus masalah finansial. Lalu untuk yang ketiga, karyawan di restoran tersebut, mulai dari chef, pelayanan, bartender, cleaning service, mereka memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai job desk yang sudah mereka ketahui dan sudah ditentukan. Lalu yang keempat adalah vendor untuk pemasukan bahan baku dan IT yang bertanggung jawab dalam menyediakan bahan makanan atau yang berkaitan dengan sistem teknologi informasi. Lalu yang kemudian nomor 5, pemerintah. Dalam hal ini, dalam spesifik dinas kesehatan dan juga pajak, di mana mereka mengawasi kebersihan makanan, izin operasional, dan mengatur pajak dari setiap pendapatan restoran. Lalu untuk nomor 6, masyarakat sekitar yang bisa memiliki potensi untuk menjadi pelanggan di restoran nanti. Lalu kemudian nomor 7, media, pemasaran yang akan dilakukan tim IT untuk strategi promosi di restoran kami, baik itu lewat sosial media, lewat majalah, atau melalui stasiun TV. Kita juga bisa memasang iklan mungkin. Lalu 8, terakhir adalah pelanggan yang sering berkunjung dan memiliki loyalitas tinggi, baik pelanggan baru atau pelanggan online. Oke, next. Oke. Lalu kemudian ada risiko. Halo. Nomor 6, risiko utama. Jadi di poin pertama ini adalah pengelolaan keuangan. Jadi untuk biaya operasional itu sangat tinggi untuk bahan-bahan makanan. Lalu untuk risiko selanjutnya itu adalah perubahan pajak dan tarif yang akan dialami oleh manajemen restock. Lalu kemudian di nomor 3, regulasi kebersihan. Untuk memastikan tempat makanan itu steril, higienis, dan juga keselamatan kerja bagi karyawan restock itu terjaga atau enggak. Lalu nomor 4, poin keempat, peraturan lingkungan terdiri dari proses pengelolaan limbah. Lalu kemudian regulasi dan lisensi yang terdiri dari perizinan yang kompleks ketika restoran kami beroperasi. Lalu risiko selanjutnya itu regulasi SOP ke konsumen, baik itu yang berkaitan dengan nutrisi atau penyajian menu makanan.
Lalu yang ketujuh, regulasi hak dan kewajiban karyawan. Itu juga nanti diperhatikan untuk jam kerja, upahnya, kebutuhan manajemen. Lalu 8 untuk resiko yang perlu dihadapi. Itu baik dari regulasi, dokumentasi, atau resiko eksternal seperti asuransi, perencanaan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir adalah perubahan regulasi yang kapan saja bisa berubah. Yang pertama, penyesuaian operasional baik dari mengadakan pelatihan khusus ataupun yang lainnya. Pak, untuk ini saya bisa izin absen. Di poin ke-6. Mungkin untuk poin 7 bisa dilanjut oleh Bro Arianto kali ya. Milestones. Silakan, Bro. Oke, boleh. Untuk poin yang ke-7 di milestones, yang pertama adalah untuk penelitian dan perencanaan awal itu mungkin kalau kita mengimplementasikan itu di tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus 2024. Tujuan utamanya untuk melakukan studi kelayakan baik dari riset tempat, pasar, dan juga menetapkan konsep restoran yang pengen kita konsep. Yang kedua adalah pemilihan lokasi atau sewa tempat. Itu sudah kita tanggalkan juga di tanggal 15. Dan terakhir adalah desain layout restorannya sudah kita buat di aplikasi. Terus juga untuk perizinan lisensinya juga sudah kita buatkan juga di aplikasi kita pun juga sudah tersedia juga di aplikasi tersebut. Dan juga untuk renovasi konstruksi sudah tersedia juga. Dan yang ketujuh untuk pembelian peralatan, inventari pun juga sudah ada di aplikasi juga. Terus untuk pengembangan menu, pelatihan staff dan promosi pun sudah ada by aplikasi. Jadi setiap kegiatan untuk di poin yang ke-7 ini semuanya sudah ada tertera di by aplikasi, jadi semua manajer ataupun owner bisa melihat by data dan record tersebut. Terus juga untuk soft opening-nya pun sudah ada juga, grand opening-nya pun juga sudah ada. Dan yang terakhir adalah persetujuan dari sebuah sistem perencanaan atau proyek yang akan kita ajukan ke restoran. Biasanya kita mencakup dari pemilik dan juga dari manajer, dan terakhir adalah dari IT operasionalnya, karena sangat penting dari tiga kesatuan ini untuk bisa mengatur dan juga bisa mengarahkan untuk sistem digitalisasi yang lebih baik saat ini agar bisa mempermudahkan kinerja baik dari karyawan, terus juga bisa efisiensi waktu dan juga bisa mengurangi budget atau mengurangi pengeluaran operasional biaya seandainya reportnya secara manual. Baik, mungkin itu aja dari kami untuk presentasi manajemen restorannya, baik dari bisnis case maupun dari project chapternya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang dari teman-teman kami, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat malam.